Baik, selamat malam, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak. Mari kita lanjutkan eh, acara kita pada hari ini. Kita masih ada waktu kira-kira berapa menit ya, Pak Gis? Kira-kira 40 menit. ya, kita bahas IHSG secara teknikal ya. Nah, dari sini saya lihat dari segi Ichimoku chart. Dari Ichimoku meskipun ada penurunan IHSG dalam 3 hari terakhir yang lalu, dia masih dalam keadaan strong bullish dan kita dilihat di sini dia belum sempat menembus garis biru ini, garis Tenkan-sen menurut Ichimoku ya. Akan tetapi dia sempat didorong kembali. Jadi IHSG secara tren di dalam daily itu masih bullish ya. Walaupun demikian, kita melihat kemungkinan ada koreksi, kita lihat dari stokastik sini ya. Eh, MACD dia masih mengatakan bullish. RSI turun sebentar akan tetapi dia balikan kembali. Kita lihat eh, dalam keadaan menuju ke overbought lagi dan bullish. Tetapi untuk di setiap saham yang di setiap situasi yang sangat bullish, maka harus dipikirkan bahwa kemungkinan untuk profit taking daripada yang telah memiliki keuntungan itu ada saja. Dan itu yang selalu diantisipasi oleh kita dengan kita selalu menerapkan apa yang dinamakan dengan mitigasi, pasang stop loss dan lain-lain. Sekarang ini kita lihat ini daily chart. Bagaimana kita lihat weekly chart? Bullish atau tidak? Weekly chartnya masih bullish. Jadi dapat dikatakan IHSG itu masih dalam keadaan bullish. Dan stokastiknya pun kalau di dalam daily tadi bearish, kita di dalam weekly kita belum melihat dia pembalikan. MACD-nya masih manteng ke atas. Demikian juga stokastiknya. Lalu saya telah pernah istilahnya membuat suatu analisa yang bikin cup and handle ya. Maaf sebentar. Bikin analisa cup handle. Ini saya pakai pelajaran chart pattern untuk menunjukkan kira-kira target IHSG kemana. Ini cangkirnya, lalu kita gambar handle-nya. Kita gambar handle-nya. Ini handle-nya. Ini cangkirnya. Ini pegangan cangkirnya. Kemana IHSG menurut ilmu chart pattern akan bergerak, maka pergerakannya akan sepanjang. Nah, kita tarik dulu garis ini, ya. Kita tarik garis ini, kita tarik jarak ke dasar cangkir. Sorry. Nah, ini jarak ke cangkirnya kira sejarak ini. Kira-kira setinggi mana IHSG akan naik? Tinggal kita clone, tinggal kita copy, ya, pas, kita pindahkan ke sini, ya.
Nah, ini targetnya kira-kira IHSG di sini. Ini namanya pola cup and handle dari weekly chart. Ini cup, ya, maaf. Ini cup, ini handle-nya, ini cangkir, ini pegangan cangkirnya. Ini namanya pola cup and handle dari eh, sebentar. Yang Ya, ya, kenapa? kayaknya tarik garis itu mungkin dari jurang yang kedua deh, yang bukan Jurang dari atas kedua, itu ya. saya mana mau-maunya kita. Oh, Mau-maunya kita. Setiap technical analis berbeda. eh, Seorang seorang awak, seorang technical analis, seorang ah. analis bisa melihat awan, awannya seperti beruang. Betul nggak? Ya, yang lain bisa melawat, oh enggak, itu apa? Itu kijang katanya. Betul Ya, ya, tidak? ya. Tapi ini cup and handle bukan gambarnya. Iya, Iya. betul. Iya. Lalu, Tapi kalau ini tuh kayaknya nggak. Kalau dia harusnya dia turun dulu, yang hari ini punya turun di bawah candle yang sebelumnya. Tapi ini dia ah, kalau malah pola jangan bicara soal candle. eh, eh, Ini bicara bukan candlestick, kita bicara chart pattern. kagetan ya, betul. Chart pattern, pola chart. Eh, Jadi ada pelajaran candlestick, ada pelajaran ya, chart pattern, ada pelajaran indikator. Sudah belajar teknik analisis belum? iya, iya, sudah. Ada pelajaran chart pattern sudah ikut belum? Sudah, saya ikut kelasnya Ellen May. Nah, chart pattern, buku yang paling bagus adalah kalangan Santo Vibi yang namanya beli Ya, saham Anda di harga lebih tinggi. ya. Itu kan awal kita belajar di J Club kan Nah, ya, dengan Santo Vivi, ya. ya, Santo Vivi. Ellen itu sama dengan Pak Arya adalah alumni G Club. Ellen itu Ya, ya ya. istilahnya ikut alumni G Club, ikut pelatihan G Club di hotel itu loh yang di Cikini yang kita kemarin adakan. Sama Alia, Alia. satu kelas sama kita yang Ya, ya. Dia kan ikut 3 kali, ya nggak? iya, Arya iya, ikut 3 kali, duduknya paling depan semua, betul nggak? iya, iya. Dan mereka Saya jadi ingat guru, itu. mereka jadi guru semua. Ingat, Ya. kalau Ellen ke Jakarta mau ikut Heeh. pelatihan, bawa oleh-oleh untuk saya. Iya nggak? Nah, tetapi saya bangga bahwa dua-duanya bisa menjadi apa guru yang sangat baik sekali. Nah, ini kita Ya. bicara chart pattern. Nah, sekarang apa lagi ya? Nah, ini adalah kalau sekarang kita lihat monthly ya. Sudah saya klik belum keluar monthly-nya. Lagi loading kayaknya tuh ya. Ya, Wah, kenapa nih? Ngehang. ngehack nih. Oke, Ichimoku kita lihat monthly-nya bagaimana. Nah, monthly-nya juga masih apa? Masih very bullish. Jadi, dalam keadaan saat ini, IHSG masih dalam keadaan bullish dengan saya saya posting juga di Asosiasi Analisa Teknikal bahwa menurut saya yang culun saya bilang IHSG bisa ke 8.400 sesuai pola cup and handle, bukan candlestick ya, sesuai pola cup and handle ya. Sesuai dengan ke Direktur Utama Bursa juga mengatakan bahwa diarahkan ke berapa Pak Kiswoyo? 8.000. 8.000, 8.000. Nah, Tadi targetnya angkanya yang targetnya ya 8.100. ya targetnya cup and handle adalah begitu. Jadi Benar tuh. secara mungkin dia juga sudah melihat pola cup and handle-nya. Sekarang kita lihat Fanta. Tadi kan Fanta nih BBRI ya. Ada yang tanya BBRI. Kita lihat secara teknikal dan fundamental ya.
Bentar. Secara teknikal BBRI ini kelihatan Ya, kelihatan yang. sangat jual. Artinya apa? Under value secara teknikal ya. Secara technically bukan secara fundamental under value. Secara technically dia under value ya. Nilainya wajar ya. Tapi kita lihat sekarang kesehatan apa dia dalam keadaan over value atau under value. Kita lihat di sebentar. Target harga 4728 sudah disampaikan oleh Pak Kiswoyo tadi ya. Ya, betul sudah Ya, yang. ya. Dan upside-nya adalah 26,36%. Akan tetapi karena melihat apa? Melihat technical analysis ini, ya, kita ganti aja ke apa? Bentar. BBRI. Kelihatannya hitam yang. Hah? Di layarnya hitam. Kelihatannya malah layarnya hitam ya? Iya, di sini nggak kelihatan apa-apa. Tanda apa? Di sini nggak kelihatan apa-apa. Sebentar. Los. Red Pro Trader ya. Nampak nggak? Nampaknya, nah ya udah kelihatan yang. Nah baru Nah, kelihatan. Sudah, ya. nampak? Ya, udah kelihatan yang. Ya. Saya kira ke BBRI ya. Nampak? Ya, kelihatan yang. Saya kira ke ini ke Ichimoku. Ya, saya teknikal nih. Dia sedang undervalue secara teknikal ya, bukan secara fundamental. Coba yang sedang belajar teknikal. Dia undervalue atau tidak? Kalau lihat Ichimoku. Ini yang ini nih awan. Yang merah, hijau, merah itu awan. Letaknya harga BBRI di mana? Di atas awan atau di bawah awan? Di bawah. Bawah. Kalau di bawah artinya bearish. Kalau di atas artinya bullish. Kalau di dalam awan artinya netral. Kalau ini bearish, berarti secara teknikal dia sedang under value. Pendekatan fundamental analysis, pendekatan Fanta, fundamental analysis and technical analysis mengatakan beli selalu saham dalam yang secara teknikal dalam keadaan under value, ya. Secara fundamental juga keadaannya dalam keadaan under value. Tadi melihat IHSG sedang dalam keadaan bukan. Tadi melihat BBRI secara secara target. Dia sebentar saya cari dulu ke sini ya. Target harganya upside 26 26,36%.
Dia sudah under value atau belum? Udah. Ada jawaban lain? Seorang value investor, margin of safety-nya kalau bisa adalah sekitar 40 sampai 50%. Jadi upside-nya harusnya dia 50% baru dikatakan under value, ya. Kemungkinan akan turun lagi, kita bisa lihat, saya ganti lagi ke poems ya. Jadi kita harus sabar. Belum ya, masih investing. Ini sudah Ah ya belum? udah. Oh ya udah, Nah, oke. sudah ada tanda pembalikan atau belum? Stokastik Belum. ya. Belum. Berarti dia kemungkinan akan turun lagi. Dan ini candle 2 tuh merah-merah kemungkinan itu turun lagi. Jadi tunggu. Jangan jangan apa buru-buru beli secara fanta. Yang kalau kemarin saya buru-buru cut loss dulu biar saya serok di bawah, masih oke ya. Oke, boleh. Karena apa? Ya, Yang namanya ini pun kan masih belum ada tanda pembalikan, belum nggak stokastik? iya betul, betul. Ya Kalau nggak? saya lihat MACD-nya kemarin udah Iya, nukik ke bawah. oke ke bawah ya. Hmm. Jadi serba salah. Iya, MACD-nya nuki ke bawah. Stokastiknya nuki ke bawah, RSI-nya nuki ke bawah. Berarti kemungkinan upside potensialnya bukan 26,8% tadi, tapi akan mengarah ke 30 sampai 40%. Nah, disitulah beli. Jadi kalau menurut saya, BBRI mari kita tunggu lebih rendah lagi. Ini adalah tanda bahwa kemungkinan besar dia akan turun. Tanda candle dua merah ini menandakan bahwa kemungkinan dia akan turun. Saya katakan kemungkinan dia akan turun. Jadi, mari kita tunggu lebih under value lagi secara teknikal maupun secara fundamental. Dia secara teknikal belum under value, tetapi masih kemungkinan turun lagi. Jadi, istilahnya tunggu BBRI atau event bank lain ya lebih bawah lagi. Kita lihat coba BBM BMRI ya. BMRI di bawah. Ada yang Sama. bisa mengambil kesimpulan BMRI? Silakan. Di bawah awan tidak? Mirip-mirip bawah, mirip-mirip BBRI. Iya makanya. Jadi mengapa mengapa tergesa-gesa? Iya, saya kemarin udah cut loss duluan. Makanya saya bilang saya pisah ranjang dulu sama perbankan. Benar, Iya, loh kita tidak cari boleh. aman dulu. Ya, ki- eh, kita di dalam capital market jangan jatuh cinta kepada saham. Mentang-mentang selalu mengatakan BBI, BBRI cantik, BMRI cantik, BBRI cantik dan lain-lain. Melihat tanda turun terus, ayo aja. Pokoknya dikekepin terus gitu ya. Jangan. Ini jangan dikekepin terus. Lepas dulu sampai dia timbul tanda pembalikan di sini. Tapi ingat, tanda pembalikan yang di bawah Ichimoku, kenaikannya selalu akan terbatas. Saham-saham bearish, jika dia berbalik, kenaikannya akan terbatas. Mengapa kita cari Ichimoku ini? Untuk menandakan bahwa kalau saham ini berada di bawah awan ini, ya, kalau saham ini berada di bawah
awan Ichimoku ini nih yang merah, hijau, merah ya. Kalau berada di bawah di sekitar sini, kalau dia berbalik, selama dia berada di bawah awan Shichiboku, pembalikannya akan selalu terbatas. Oleh karena itu, kalau kita trading, hit and run, pakai taktik gerilya, serang, lari. Jika ada stochastic buy, serang. Sebentar lagi karena masih bearish, dia akan timbul stochastic sell, lari. Buy, sell, buy, sell. Nah, ini belum ada buy lagi. Di sini orang sudah, wah naik nih, BBRI pasti naik. No, dia masih di bawah awan Ichimoku. Kenaikan akan terbatas. Kemungkinan besar dia akan ditekan lagi bawah. Dan betul kan ditekan? Karena masih di bawah awan ini. Mengapa kita belajar visual trading? Visual itu trading dengan mata. Melihat apa? Melihat analisa teknikal ini. Kadang-kadang kita tidak usah eh, kita tidak usah mencari fundamentalnya. Dengan ini kita sudah bisa ngambil, dengan teknikal ini kita sudah bisa mengambil keputusan tidak beli dulu. Nah, sekarang kita coba apa di saham lain ya, kesayangannya beliau. Nah, coba fundamentalnya jelek. Pak Yohan, betul nggak? Ya, Sekarang secara teknikalnya, secara visual bagaimana? sudah breakout. Nah, itu stokastiknya gimana? Bagus. Ya, Volumenya apa? Naik. So what? naik. Dan ini menurut apa? Menurut Kiswoyo bikin Darvas Box ya, Pak Kis. Iya, betul. Nah, ini Darvas Box. Dia menembus itu atasnya. Ini Darvas Box juga di sini. Beberapa Darvas Box kita bisa lihat. Tadi di sesi satu, Eyang, Hah? itu masih di bawah volumenya. Mm-mm. Jadi Ya, ya saya lihat jelas dong di sesi satu itu di bawah dong. Orang banyak belum banyak beli. belum ada pergerakan. Jadi saya Ya, lihat nah itu. ya bottom line-nya kok jelek gitu. Tapi Sekarang nyesel kan Bapak? ya Makanya hilang belang. makanya sabar, Bapak sabar. Ya, Trader adalah sabar. Betul nggak? ya. Betul. Diperlukan dari seorang trader adalah kesabaran. Nanti kita lihat ya. Di sini sebentar saya ada buka ini dulu. Buka WhatsApp dulu ya, karena ada sesuatu di WhatsApp yang bisa saya lihatkan nanti. Sekarang di ini ada apa? Cuan, Yang. Tadi ada yang mau nanya, Cuan PTR Auto. Hmm. Teknikalnya. Ini kelihatannya cuan ya. Iya, Cuan. Gambar ini kelihatan? Kelihatan, Yang. Masih toba kan itu. Ya, kita ganti ke cuan. Ini visual trading. Can we buy cuan? Mana nih? Dia masih bullish. Akan tetapi dia dia turun tapi turunnya lemah ya. Karena masih dalam keadaan bullish. Betul nggak di atas ini nggak? Iya, di atas awan. Nah, akan di atas awan akan tetapi alangkah baiknya menunggu tanda pembalikan dari teknikal maupun candlestick ya. Dia kalau naik masih bisa terbang kalau cuan ya. Tetapi stokastiknya ada yang sudah Turun. belajar stokastik belum? Coba katakan yang belum. Tolong jawab, katakan yang belum. Sudah bisa mengambil keputusan dari gambar stokastik atau belum? Mohon jawab, jujur. Belum. Nah, Masih belum. nukik gitu ya. Masih Nah, nukik ke bawah. nah, nah, kalau belum, ini memperlihatkan bahwa
Belum waktunya beli karena masih nukik. Waktunya beli kalau si yang garis biru itu memotong garis merah ke atas. Betul nggak? Lihat nih di sini. Yang biru, sebentar ya saya pakai, ini kelihatan ya, Pak Gis? Iya, kelihatan ya. Dibesarin aja yang. Ya, ya. Nah, kelihatan ini. Sini lihat nih. Nah, iya itu. Yang biru notong ke atas garis merah ya. Dia naik Ya, nggak? betul. Naik nggak? Naik, naik. Naik ya. Yang biru motong garis merah ke atas. Saya tanya dia naik nggak di sini? Naik kan? Yang biru motong garis merah ke bawah, betul nggak? Turun nggak? Turun. Nah, Anda dengan saat ini langsung belajar stokastik. Stokastik ini stokastik 533 jika garis merah menembus ke garis biru ini menembus ke atas garis merah, dia akan naik. Ini naik sedikit. Di sini menembus ke atas, naik nggak naik. Di sini menembus ke atas, naik nggak naik. Di sini menembus ke atas, naik, naik nggak naik, naik di sini. Di sini nembus ke atas, naik nggak naik. Di sini nembusnya ke bawah, turun nggak turun. Yang kalau stokastik ini kalau posisi market lagi sideways atau sahamnya lagi sideways, apa efektif ya? Justru kalau trading range-nya tinggi, lebar, itu efektif. Tahu trading range? Ya. Trading range adalah, Heeh. ya kalau ini saya gambarkan ya. Bentar, saya tutup dulu ininya. Kalau tradingnya range-nya pendek begini, stokastik tidak berwarna, eh, eh, tidak lebar. Tapi kalau trading range-nya lebar begini, ya, stokastik bermakna. Tetapi kalau di yang sebelah kiri ini dia tidak berwarna, bermakna. Di sini dia bermakna. Itu jawabannya, Pak. Ya. Ya, berarti kondisi market yang sideways, Ya, pergerakan harganya yang rentang harganya tidak terlalu jauh, berarti stokastik kurang ya, bermakna. ya oke. Ya, kalau rentang harganya jauh, maka stokastik berwarna. Ya, Bukan berwarna, bermakna. Bermakna. Satu lagi itu PTRO yang berarti. PTRO. Kayaknya naik tadi sih candlenya bagus tadi. Tadi. Saya lupa lihat candlenya. PTRO itu salah satu saham yang ngasih saya cuan agak banyak, maaf. Oh, yang trading. Oh, saya trading loh sekarang. Oh, Iya, panesan banking dijauhin. di samping trading, saya bukan trading lagi, Kis. Intraday trading. Us, beli pagi Iya, jual siang. iya. Tadi saya dapat nikel berapa? 17%. Us. Apa PTRO ya? Ya, bukan, ya PTRO, PTRO. Tadi kan itu cuan. Kan saya sudah lapor di grup Iya, pada Pak Yohan. Cuan ya saya sama terus. ikan. Betul nggak? iya. Lalu Wah, oh, belum saya dapat ternyata. apa lagi? Satu hari dapat 24%. Apa tahu nggak? Saham yang tidak pernah saya dengar. Ah, apa itu? BRRC. Betul. Karena Saham karena yang tidak pernah saya dengar. BRRC. karena 5 menit pertama volume sama frekuensinya lompat semua. Ya. Saya beli 14 juta, dapat 20%, 2,8 juta. Satu hari. Mantap. Oh, Makanya ini. saya sekarang ini, karena apa? Saya memiliki waktu yang tidak mungkin Ya, dimiliki. Saya memiliki waktu, saya memiliki trading platform yang bagus, ya. Lalu saya memiliki komputer yang cepat, internet yang cepat. Dan itu salah satu uh,
kriteria yang harus dimiliki oleh intraday trader. Sekarang kita kembali ke PTRO. PTRO bagus gambarnya, ya. Di sini juga kita lihat trennya dalam jangka pendek, eh, naik ya. Nah itu higher high terus ya. PTRO bagus. Ini tanda-tanda akan menembus eh, garis yang biru ini nih, garis biru ini nih. Itu akan ke atas. Saya salah satu untuk swing trading, salah satu yang saya amati adalah PTRO untuk swing trading ya. Ini saya tutup dulu supaya ikon-ikonnya bisa saya buka lagi. Ini BRRC. Waduh, lelet. BRRC deh. Keluar. Lihat. BRRC saya kemarin beli di bawah, ya. Saya Ush, jual di daerah sini. wuduh, ngeri amat tuh candlenya yang. Iya, tetapi yang saya lihat adalah bid over, bid over, bid over. Yang saya lihat di Berarti candle hari ini banyak yang nyangkut ya yang ini. siapa? Kalau lihat ini Kalau lihat candlenya. Ya, candle merah hari ini, iya. berarti banyak yang masuk di atas Tetapi ya. saya pagi-pagi Jualan. langsung Ya. jual di open. Karena belinya kemarin, langsung jual di open. Saya deg-degan. Mudah-mudahan, oh iya, betul-betul naik. Nggak sehat buat jantung itu. Enggak, karena apa? Kita punya mitigasi, kita punya ilmu. Orang punya Trailing ilmu itu stop ya. sehat. Orang yang tidak punya ilmu itu tidak sehat. Ya. Makan seenaknya, junk food. Nah, kesimpulannya kalau lihat kayak gini, berarti kemarin kan banyak akumulasi, banyak beli. Nah, Nah, hari nah, ini nah, nah, tiba-tiba nah, nah, merah. nanti saya Nah, stop share dulu ya. Saya stop share dulu ya. nah, Saya akan, wah, zoomnya harus diminimize dulu. You cannot minimize zoom. Saya tuh eh, mau loading trading platformnya Miarai. Saya caranya gimana nih? Saya tidak bisa minimize zoom. Bentar. Nih saya mau lihatkan ya, di mana saya sekarang saya sedang membuka salah satu trading platformnya broker ya. Kelihatan? Lagi loading yang ya, ya udah kelihatan yang. Nah, kelihatan ya. Pagi-pagi yang saya lihat adalah
selalu ranking stock, ranking, gainer, dan nah, lalu cari, kelihatan ini top volume, value, frekuensi. Ya, Nah, 5 menit pertama saya cari frekuensinya. Siapa yang paling tinggi? Lihat tuh yang paling tinggi. Mina Toba. Nah, Toba, Raja Ikan, Tobanya Pak Johan. Ini 5 menit pertama yang saya lihat ini, yang saya lihat untuk intraday adalah yang namanya top volume, value, and frekuensi. Dan ini hanya bisa dilihat di mana? Hanya bisa lihat di komputer, tidak bisa dilihat di HP. HP bisa yang. HP bisa tapi ke bawah. Tapi kan kita gantinya kalau di komputer, karena ini sudah saya link ya, Iya. ya ini, Nggak bisa kelihatan volumenya. hah? Bisa, Kalau di bisa, HP nggak bisa Iya, kelihatan. nah ini kan kelihatan volume, value. bisa, bisa. Bisa, Saya bisa. saya tiap hari Tapi, trading tapi, saya dari HP. tapi kan harus dipindah-pindah. Iya, Oh ya, iya Nah, dipindah-pindah, tapi betul. kalau ini kan satu tampilan. Ya, Dengan satu tampilan apa? Satu keharusan jadi dari apa intraday trader adalah bergerak dengan cepat. betul. Kalau mindah-mindahkan dulu kan bergerakannya tidak cepat. Eh, Ini kalau kalau satu tampilan begini cepat nggak? cepat, cepat. Nah, ini saya link dengan fast order. Kalau saya misalnya klik Toba, Eh, langsung dia keluar, nyambung semua ke satunya nyambung ya. semua di fast order. Ini nanti kalau ini Toba juga. Eh, Nah, tinggal Toba. masukin volumenya. Nah, dan ini di komputer, di HP, dan Hmm. DON-nya, dan-nya nggak kelihatan. Kalau di sini kelihatan, sehingga kalau hijau terus, apa artinya? Demand power. Tapi kalau merah terus, apa? Beruang lagi nyerang, Jualan. jualan. Jadi kita bisa dilihat, ini adalah bid over. Di sini kita bisa siapa yang lebih tebal. Apakah over, apakah bid? Ya. Siapa yang lebih tebal? Ya. Ya. Kita harus sekali-sekali sama-sama live trading yang jadi seru. Hah? Apa? Sekali-sekali live trading. Oh, saya kan Bareng-bareng. sudah live trading. Ya. Saya ikut ya kemarin. yang kapan pelatihan lagi yang? Ini siapa? Tadi Mbak saya, Erna. iya, Nah, kapan kita latihan di Pekalongan, Mbak Erna. benar. Nah, Tegal. ini ya, pertama kita ke stock ranking dulu ya, tadi ya. Sudah saya lihat ya. Ya, Ini. Saya nanti mengajar pakai trading platformnya Mirai. Terus terang aja. Ya, ini ke ranking. Tek. Stock gainer and loser. Ini all, tapi saya mau kan saham aja. Ordinary stock. Yang saya cari adalah selalu frekuensi dulu. Begitu pagi-pagi itu siapa yang buru-buruan, siapa yang main apa? Istilahnya siapa yang arisan di situ, ibu-ibu, mama. Klik ini, cari frekuensinya. Ini frekuensi. Klik yang tertinggi siapa? Wah, Mina. Ya. Mina bayangkan 34% naiknya. Saya Mina hari ini miss, tapi kemarin saya Mina dapat banyak. Iya, Toba. Ini yang isunya Pak Yohan ya hari ini. Iya nggak? 400. Saya kemarin ikan yang 3 Nah, kali, ikan sama. goreng, ikan tim, ikan pepes. Sama. Kemarin juga saya Baru ikan. masuk, iya. Nah, saya kemarin ikan itu ternyata dengan BRC sama itunya. eh itu harganya. Waktu saya klik 74, Sama apa? saya klik BRRC. Waduh, salah harusnya ikan. Oh, Tapi saya lihat lihat ke petanya BRRC,
BRRC, boleh juga ya. Dan hari ini, alhamdulillah, BRRC ya. Nggak muncul kan tadi turun ya, jadi nggak Ah, masuk. BRC-nya nggak muncul kan turun iya, tadi yang. iya kan turun. Tapi pagi-pagi kan naik deh. Oh, Iya, Ya, betul. makanya Itu, saya sampaikan bahwa lihat lima 15 menit sampai 30 menit pertama itu lagi rame-ramenya si emak-emak main arisan. ya, Mama. konsolidasi. Ya, nanti lihat lagi di 15 menit, 30 menit pertama sesi 2 arisan datang lagi. Ibu-ibu sudah pulang ngantar anak-anak ke sekolah. Loh banyak ibu-ibu yang main beginian loh. Ibu dia contohnya. Jadi nanti kita di dalam apa nah, manfaatkan seluruh ada yang di sini ya. Lalu ini betul-betul sudah saya klik. Nah, ini ada chart, ada ada fast order, ada siapa yang lagi menekan, di sini juga kelihatan siapa yang. Nah, di sini kalau hijau ya artinya eh, di sini harganya yang menekan tidak kelihatan, tetapi di daerah dan sini nih kelihatan yang jual itu merah. Saya belajarnya dari mana? Dari YouTube. YouTube-nya siapa? YouTube-nya Mirai. Yang untungnya sudah puluhan miliar. Oleh Mirai disewa, dia suruh presentasi, dilihat di YouTube-nya. Untuk memanfaatkan fast order ini. Karena, nah kalau saya tinggal beli, saya tidak usah buka buy order, sell order lagi. Misalnya saya mau beli harga, let's say di sini coba di harga 1245, kelihatan 1245 di sini. ya kelihatan. Tinggal klik di sini, klik-klik. Sekarang kan nggak jalan ya. Tapi kalau siang, kalau saya belinya di atas harga bid, klik-klik-klik, langsung keluar sini dan dalam waktu detik dia dan. Ini adalah Kalau kalau di HP kita harus masukin volume dulu ya. Iya, kalau di sini enggak, volumenya sudah kita bikin di sini. Hmm. Nah, ya, kelihatan enggak? Ya, ya, ya. Yang di sini kita mulai mulai dari 5, 4, misalnya 10. Yang usulnya yang Hah? mungkin sekali-sekali kita ajak Angelica Enggak, saya untuk Angelica bulan Desember sudah saya janji sama Yulia dan Angelica bulan November September nanti. Karena bulan ini saya mengajar dulu. Saya mau oh, ke oke. Bali, ngantar istri saya Ya. seminar kedokteran, ya. Uh, Ya, pulang dari Bali dan tanggal 6 pelatihan intraday trading saya. Nah, ya, ini kalau di sini misalnya 10 ya, Pak. Kelihatan di sini 10. Ya, Saya klik ya, 10 di sini. Kalau saya beli di sini 10. Saya jual di sebelah sini 10. Langsung dan langsung di sini misalnya saya punya 30 stok. Saya 3 kali klik. Kalau mau sekaligus saya bikin 30 di sini yang atau 15 2 kali. Klik 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 klik. Ya, langsung yang di sini 30 portofolio saya hilang dalam waktu detik. Itu adalah untuk intraday trader yang namanya menu fast, namanya aja fast order nih. ya, betul. Iya, Kak. Nah, di sini kita melihat dari menit ke menit, detik ke detik kelihatan semuanya di sini. Lalu di sini kelihatan harga rata-ratanya juga. Kita usahakan bahwa kita kalau bisa beli di bawah harga rata-rata. Tapi kalau tidak bisa, selama eh, offernya lebih kecil daripada bidnya, kita hajar kanan terus. Saya lebih banyak di dalam memanfaatkan ranking ini tadi, saya lebih banyak kalau nunggu ngantri, ya, ketinggalan jauh saya.
Saya begitu frekuensinya kelihatan tinggi di sini, saya lihat, saya klik di sini, saya langsung karena ini saya kalau ini yang N itu ganti A, ya. Kalau saya klik Mina misalnya atau Toba, dia akan langsung ke fast order. Apa? Speed is very important di dalam intraday trading. Your speed, your time, your monitor. Tadi yang bilang langsung dia pindah ke fast order itu otomatis atau Automatic. bisa Coba otomatis? ya. Saya misalnya pakai di sini interest stock ya. Ya, Di sini saya interest stock ya. Nah, oke. Saya pakai, saya bikin watchlist saya. CBDK Ratu Raja ya. Di sini fast order kan Pak ya. ya. Ya, di sini interest stock kan. Ah, Interest stock saya macam-macam. Saya bikin dulu untuk pertambangan apa ya. Ini pertambangan ya. ANTM. Untuk Bakri, karena saya suka Bakri, BRMS diantaranya. Wih. Ya, ya enggak. Terus Telkom. Saya bikin watchlist. Lalu ini yang selalu besar dividennya. Ya enggak. IDX Dividend 20 ya. Saya Prayogo Pangestu. Nah, gini kan Wih, Prayogo PP. Pangestu. PP kode. Iya kan PP. Loh, ya. Lalu ini aneka aneka stok. Lalu finance, finance. Contohnya Pak Yohan ya, kalau saya klik BBCA, ya, ya, semua yang di fast order, stock price, dan chart keluar. Ini saya klik BBCA ya, BBCA. ya. Fast ordernya BBCA bukan? Oh iya, ya. Stock price-nya Oh ya, BBCA. kemarin BBCA yang dikasih tahu sama Bu Yulia itu di link ya. di link. Lalu Iya, ya. chartnya lihat langsung BBCA. No, no way saya beli BBCA merah semua, down trend. Cepat dong, dalam waktu 1 menit kurang dari 1 menit saya ngambil keputusan no for me BBCA. Betul nggak? Iya, Ah, saya mau lihat tidak ingin BBCA. Saya lihat watchlist lagi-lagi. Saya lihat Prayogo Pangestu. PTRO. Langsung dilihat PTRO apa kan di sini? Ganti kan? iya. Stock price-nya, harga rata-ratanya 3882 tuh. Lalu Hmm. chartnya, ini ada candle biru. Itunya naik. Apa? Volumenya naik ya, meskipun belum ekstrim seperti ini. Artinya apa? Saya Ada bisa harapan. ada harapan. Nah, ini bisa terjadi apa? Dark fast box. Hmm. Nah, jadi kalau Anda mau ingat ya, high risk, high return. Saham-saham gorengan seperti BRRC, ikan, ya, itu bisa memberikan puluhan persen bagi Anda. Akan tetapi risknya juga tinggi. Nah, yang kita belajar itu risknya. Nanti akan kita pelajari bersama kira-kira tanggal 6 September. Saya sedangkan kumpulan library-nya, saya kumpulkan dan saya praktekkan sendiri. Lalu saya ngambil misalnya 5 saham. Kemungkinannya, mungkin yang untung hanya 2 saham. Yang lainnya yang 3 jeblok. Tetapi saya pakai RR rasio, risk and reward ratio. Meskipun untungnya hanya 2 saham, saya jeblok di 3 saham. Hasil akhirnya masih positif. Itu yang namanya belajar risk and reward ratio. Nah, jadi semua pelajarannya bagaimana bisa berinvestasi dengan baik di pasar modal harus mempelajari
berinvestasi secara benar, belajar fundamental, belajar teknikal. Intraday trader adalah mostly technical dan psikologi, perbandaran. Bandar bisa dilihat di bid offer. Ini penting sekali nih. Kalau Bapak intraday, ibu-ibu intraday, fast order, bid offer penting sekali. Sangat penting. Jangan diabaikan. Lalu link semuanya. Jika saya klik TPIA, maka ini langsung berubah menjadi TPIA. Stock price menjadi TPIA. Saya langsung average price-nya berapa? Chart-nya bagaimana? TPIA boleh beli nggak? Ini meskipun ada ekor di atasnya, tapi TPIA menembus Bollinger Middle Band. Harganya volumenya naik. Saya bisa mengambil kesimpulan within 1 minute, 1 menit. Itu yang diperlukan oleh trader. Kalau investor mah udah aja nyari yang tadi, nyari under value, nyari loss value, nyari dividen. Itu mah bos bisa 2 minggu sekali, nggak seharian. Kalau Anda menjadi value investor, dividen earning, dividen investor, sudah tidak usah harian. Lihat 2 minggu sekali. Tetapi begitu Anda menjadi trader, mulai dari swing trader, mulai dari intraday trader, swing trader, day trader, intraday, scalper, itu Anda harus memiliki monitor semacam ini. Tanpa monitor semacam ini, forget it. Lupakan. Anda harus di depan monitor terus. Anda pakai HP, you cannot see this. Anda tidak dapat melihat halaman ini dengan baik. Ini halamannya. Kalau di HP melihat halaman ini 3 menit. Di sini melihat halaman ini setengah menit sudah bisa ngambil kesimpulan. Mina oke, Toba oke, Raja oke. Tetapi kalau di HP, pindahin dulu ke volume, pindahin dulu ke value. Bukan 3 menit lagi, bisa 10 menit. Sudah ketinggalan, harga sudah lari kemana-mana. Pagi-pagi 5 menit yang lalu naiknya baru 2%. Begitu selesai menganalisa ini semua, frekuensi, volume, dia sudah 13% naik. Anda kehilangan kesempatan 9%. Jadi dalam waktu detik, 5 menit pertama, lihat yang inilah. Saya belum mempelajari trading platform dari Philips, ya, trading platform dari JUC. Tapi saya sudah menjadi guru HOTS diangkat tahun 2013 oleh e-trading. Dulu namanya e-trading, bukan Mirai. Ya, betul. Fotonya ada tuh, foto saya diangkat sebagai guru HOTS. Tetapi dulu belum secanggih ini. Sekarang sudah sangat canggih loh. Dan apa yang akan kita pelajari? Contohnya, untuk hari Senin nanti, saya sudah siapkan untuk untuk saya bikin PR 2 hari ini. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan Eyang. Ini. Ya. Yang stokastik ini. Ini stokastik 1433. Lihat TLKM. Ya. Kita klik TLKM di sini ya. TLKM. Tik, keluar TLKM. Kita lihat chartnya. Oh, ini sorry. Sebentar. Itu MA ya. MA.
Ini market review. Ini bukan ini. Ini PowerPoint. Ini HOTS ya. Kelihatan HOTS nih? Belum ya, masih ini. Sekarang gimana? Belum. Nah, ya udah yang. Nah, nah, sekarang kita lihat conditions. Kita lihat breakthrough stokastik. Tet, 533. Ah, Wah, rubah lagi. Hah? Nggak ada Telkomnya. Itu tadi Telkom 1433. Oh, Eh, Yang Ya, di atasnya itu yang mungkin harus diubah kriterianya yang. Jangan kenapa? ambil dari harga 50 yang. Mana? Kalau saya setting di kiri Ini. atas itu price atas. Itu kan ada Eh, 50 sampai 5.000 tuh. Iya. Iya, kita Kalau tinggal ubah di setting sini. iya, kalau saya ubah setting di atas let's say 100 lah. Iya, Nah, yang tapi kalau 100 iya saya tidak iya kalau 100 saya tidak dapat BRRC. iya 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 iya. Sedangkan BRRC, tetapi Iya, kalau saya sekarang tidak melihat penny stock apa, saya pemakan iya. segala sekarang. bukan segala. Ajar Tapi ya. saya tidak akan makan harga yang harganya ITFG dan lain-lain yang harganya 30.000. Iya. Itu bukan makanan saya. Tetapi Iris. mungkin yang 50 ya, Ya, dan gampang mau carinya Pak. ya. Ini aja, gak usah dipakai setting aja. Lihat last di sini nggak? Ya, Nah ini sudah sudah di sort sendiri. Eh, Iya kalau nggak? kalau saya sudah dapat ini saya short lagi di frekuensi sama volumenya. Iya, tapi saya Jadi kan ingin akhirnya. saham-saham yang harganya segini juga. Ingat saham-saham yang harganya 50 perak, 73 perak, iya nggak? Cuman hati-hati dengan likuiditasnya yang kalau yang Di kadang sini, di nah, sini kan kelihatan value, volume, eh, kan eh, kelihatan. Bapak ke kiri, ya, ke kanan terus ya nggak? ya Di ya sana value. harga saham yang, nah saya cari siapa yang 7 miliar, Hmm, harus di atas 5 miliar. Jadi yang di bawah ya 5 miliar saya skip, ya betul. iya nggak? Tetapi saya bisa Eh, memperoleh harga-harga saham kacangan, betul nggak? Yang ya. yang yang di atas harganya 7 miliar. Apa Hmm. value-nya? 5 miliar, 8 miliar, 12 miliar. Ini Langsung mainan, klik di value-nya, langsung ya, di short itu. iya langsung. Enggak, kalau di short dia langsung ke Bisa yang, bisa tuh value iya, yang gede. akan tetapi harganya kan 2.000. Saya kan mau yang kecil, Eh, iya enggak? Atau bisa di ya. sini harga sahamnya yang 50 Hmm. sampai 100 perak, betul nggak? oh ya Ya, lebih simpel. Lebih. Iya. Nah, oke. dapat sudah. Ya, Nah, udah Nah, dikit. lalu di short value-nya. Nah, ini so, di value, SFI, iya. OTF, SCBA. Nah, lalu ini periodenya salah nih, 133 harusnya 533 ya. 533. Hmm. Nah, ini sebaiknya kita short ini setelah market tutup ya, Yang ya. Ini setelah market tutup, Pak, setelah market tutup itu bisa ke kira-kira setengah jam atau 20 menit sebelum market tutup. Oh, Ya, supaya kita belinya bisa hari itu. Kalau Beli iya sore, iya Pak. iya. Maksudnya kalau yang beli sore. Iya, kalau BSJP, belinya kalau BSJP. belinya hari kemudian sudah bisa ketinggalan, betul nggak? Iya, BSJP, beli sore jual Iya, pagi. iya, nah itu. Nah, itu jadi, nah misalnya saya belinya Pak sore ini, saya beli di 74.000, ya nggak? 74 rupiah. Pagi-pagi Nah, naik dia ke 94 rupiah, sudah naik 30%. Ya tinggal, cuan. nah itu dong.
Saya 2 hari lalu yang bufa tuh, 2 hari betul-betul keluar Nah, masuk jadi lumayan tuh. dengan ilmu ini, ibu-ibu tidak usah, nah, asal mempelajari betul-betul ya ibu-ibu dan bapak-bapak, dengan apa yang kita pelajari bersama di sini, ibu ibu dan bapak-bapak bisa menjadi pemakan segala, termasuk gorengan. Gorengan itu nikmat. Iya Kolesterol kan? tinggi. Nah, untuk apa? Untuk menghindarkan kolesterol tinggi dan lain-lain, pakai money management, pakai stop loss. Kan ada ilmunya. Nah, ini akan kita pelajari di pelatihan intraday trading yang sudah saya persiapkan. Tapi itu berarti di jam trading ya, Ang, ya? Langsung praktek langsung jadikan ya. Nah, kita Enggak, ini dulu. Nah, ini belum kelihatan ya. belum. Bentar. Ini tanggal 6 September. Oh iya. Strategi main gorengan. Main gorengan di antaranya ada lihat pagi-pagi 5 menit pertama. Saham-saham yang settingnya antara 50 perak dan 100 perak tadi. Bertahan hidup saat bandar hajar kiri, pakai stop loss dan lain-lain. Membaca jejak bandar. Nah, sekarang saya sudah tanyakan ke Pak Hendrik. Pak Hendrik, apakah tidak bisa broker broker namanya apa? Pak Gis? Broker summary. Kode Broker broker. summary dan foreign itu bisa di itu kan dia tidak mau karena sudah aturan. Tapi dengan begitu aja Pak Ratman kan investor kita naik terus kata jumlahnya. Tapi investor kita naik terus jadi korban aja. Nah ini jadi nanti kita akan, nah di sini saya akan kelihatan ya ini ya. Iya, kelihatan yang. Ini yang akan saya jadi. Nah untuk jadi trader yang baik maka kita harus, nah, kalau main yang ini ya, maka kita harus berada di daerah merah. Kelihatan nggak daerah merah? Iya, kelihatan yang. Ya, mencari penghasilan, mencari makan dari trading, yaitu day trading, intraday trading, scalping, dan yang terakhir apa? Judi. Judi. Tapi kan kita nggak mau judi. Yang masih bisa pakai ilmu adalah scalping, intraday trading, dan day trading. Ibu-ibu yang bekerja, bapak-bapak yang bekerja, mari kita bekerja bermain di swing trading, Bu Dewi, Dewi Utari. Untuk yang tidak mau repot-repot, masuk reksadana, masuk. Saya tidak sarankan masuk reksadana. Reksadana saya coba pakai 100, pakai 100.000 rupiah, 300.000 rupiah, merah semua hasilnya. Iya betul. Kalah jago mayang ya. Hah? Kalah jago MI-nya. Iya, jadi saya bikin namanya reksadana swakelola, reksadana yang saya kelola sendiri. Nah, di sini yang yang merah ini, yang hijau ini aman, tetapi kan hasilnya rendah ini nih, ya. Ini lebih berisiko. Hasilnya bisa 200%. Ini 50%, ini 200%, ini 500% yang merah ini. Pilih yang mana? Akan tetapi untuk memilih scalping, intraday trading, day trading, ilmu untuk mengatasi bahayanya harus dipelajari.
Contohnya, ada sekarang nggak terjun bebas, pakai payung terjun bebas, payungnya nggak dibuka. Mati yang. Pakai, ada kan? Bunuh diri. Bukan bunuh diri, dia menikmati, tetapi dia belajar ilmunya sehingga baru kira-kira 300 meter dari tanah baru dibuka payungnya. Oh, Itu namanya terjun bebas. Bagi jumping di apa di jembatan-jembatan yang tinggi. Kan itu namanya extreme game. Oleh Ya. karena itu, ini pelatihan saya nanti pada tanggal 6 namanya Extreme Game Training yang isinya adalah ini. Big money, bandar. Mau bandar teri, mau bandar apa? Melihat jejak gorengan. Strategi main gorengan. Berhadapin hidup saat bandar hajar kiri. Melihat bid over tadi di fast order. Itu penting sekali ya. Di fast order ini, melihat bid over, Pak Aryan nggak ikut ngajar ya, yang? enggak, Hmm, saya sendiri yang ngajar. oke. Saya punya ilmu sendiri. Saya, Berbayar atau free nih? oh berbayar, maaf. Dan mahal, maaf. Berbayar. Iya betul. Ya. soalnya bisa dapat duit Pak, langsung terbukti kan Pak ya. Ya. Dan ada nanti selama misalnya setiap minggu sekali, selama 1 bulan bikin live trading bersama. Kalau yang mau tidak ikut karena tidak mau bayar, silahkan aja. Tapi ini hasil pengalaman saya adalah 23 tahun. Dan tentunya mahal, betul nggak? Sama harus punya waktu ya. Kalau nggak punya waktu jangan ikutan nih. Nah, Beda nih ilmunya. ya, jadi mohon yang tidak punya waktu, yang punya apalagi kerja punya atasan, jangan ikutan. Kalau punya atasan, lagi live trading, atasannya masuk, apa kaget, monitornya ditutup, Gagal. monitornya ditutup, ya, atasannya keluar, monitornya dibuka lagi, harga sudah terbang, Kosong. harga sudah, nah itu. Jadi jangan. Jadi untuk mereka-mereka yang mau trading for a living, trading untuk mencari biaya hidup. Jadi mencari gaji. Gajinya dari mana? Dari trading. Karena dia tidak bisa bekerja. Dan itu harus berpengalaman. Dan Anda harus punya dana yang sudah disisihkan dari apa? eh, dari penghasilan sehari, dari keperluan sehari-hari, betul nggak? Ya nggak? Jangan uang dapur buat besok Dan makan. jangan pakai uang dapur. Kalau saya, Uang dingin. uang dingin. Kalau saya, uang dapur saya kan sudah, saya terus terang aja, intraday trading untuk sebagai main game. Karena uang dapur saya sudah aman, betul nggak? Dan ini banyak dilakukan oleh apa? Oleh mereka-mereka pensiunan di Hong Kong, di Amerika, di mana-mana. Para pensiunan yang sudah punya apa? eh Keperluan sehari-harinya sudah bisa disisihkan, sisanya mereka main game di sini. Dan kebanyakan mereka berhasil. Karena apa? Mereka punya waktu. Dan bagi saya, istilahnya, ini otak. Apa ngasah otak. Sehingga saya bisa apa, lebih eh, daya kognitif saya, daya pikir saya bisa lebih terang. Nah, sekarang bareng ini ada pertanyaan-pertanyaan ya.
Udah enggak yang udah dijawab yang sama saya Oke, oke. udah beres. Tidak ada Udah beres. pertanyaan bagi saya. Udah nggak ada yang itu nanti kalau cara ngeling kan harus sama Yulia tuh Angelika. Nanti saya udah bilang sama ibunya. Oh, saya bisa cara ngeling. Oh bisa. Nggak usah belajar sama mereka, saya sudah bisa kok. Oh bisa yang. Saya guru hots kan. Oh mau sekarang yang bisa. Bisa. Oh itu Bu Irna masih ada nggak Bu Irnanya nih? Ibu Irnanya masih ada nggak sih? Ya, Pak. Ah Mau. iya tuh masih ada tuh yang Bu siapa? Ibu Irna. Erna. Iya, Pak. Irna beda lagi. Ibu Irna. Erna Mirai bukan? Bukan Mirai. Mirae, saya Mirae. Mirai. Cuman nggak tahu cara linknya itu loh, yang jadi secara otomatis kayak tadi kan yang bisa link. Nah, ini ya, Bu. Ini saya hilangkan. Udah kelihatan ya? Iya, Ya udah yang. kelihatan. Kelihatan. Saya share dulu. Hots ya. Ini sudah hots ya. Ya udah yang. Ini terlalu banyak ininya, halamannya. Saya ini dulu. Saya hapus-hapus dulu halamannya. Tapi saya kira eh, karena sudah tidak diperlukan lagi, saya eh, habis saya ini dulu ya. Matiin dulu rekamannya. Ini dulu recordingnya ya. Iya iya oke. Ya, oke.